Shalom aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan menjawab sebuah WA ya. WA ini dari Pak Mujakir ya. Pak Mujakir di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pak Mujakir ini sebenarnya menuduh tentang Alkitab itu jiplaan katanya ya. Sebenarnya sudah pernah tema ini, tapi saya akan ulang begini saja judulnya ya. Judulnya begini: Kitab copy paste editan ya. Copy paste atau copy paste, Anda tahu ya. Kitab copy paste itu sekedar mengcopy dari yang ada terus diedit ya, copy paste dan editan. Jadi kitab copy paste dan editan, copy paste dan editan. Saudara-saudara, tuduhan paling pertama adalah dikiranya Alkitab itu jiplak dari kitab sucinya orang Yahudi yang disebut Tanakh. Ya udah pernah saya bahas tentang itu. Saudara-saudara, tentu saja tidak, karena Tanakh, kitab orang Yahudi itu yang nyuruh nulis Yesus. Yesus menyuruh nulis kepada untuk orang Israel itu kitab-kitab Tanakh gitu, yang di dalam Lukas 24 ayat 44. Tanakh itu terdiri dari Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur ya, yang jumlahnya 39. Itulah perjanjian lama, itulah kitab suci. Kitab suci perjanjian lama yang nyuruh nulis Yesus. Lalu Yeremia 31 ayat 33, Yesus membuat perjanjian yang baru dengan umat Israel, di mana Taurat ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati, yang disebut menjadi Taurat iman. Saya pernah ngasih contoh, kalau Taurat fisik itu babi dan anjing itu haram dimakan, tetapi tiap hari mereka ngatain orang, babi kamu, anjing kamu. Itu Taurat fisik. Dirubah menjadi Taurat iman ya toh. Daging babi, daging kambing boleh dimakan, tapi dari mulut tidak boleh keluar caci maki. Hei kamu anjing, hei kamu babi. Anda pilih yang mana? Kami kok kayaknya yang pertama, Pak. Babi haram tapi tiap hari ngatain orang lain, anjing kamu, babi kamu. Itu Taurat fisik. Sudah berubah menjadi Taurat iman. Sunat yang dulu fisik, ujung pisang dipotong, berubah menjadi sunat iman, sunat hati, menanggalkan hati yang tidak baik, yang kotor, hati yang najis ditanggalkan. Itu namanya sunat iman ya. Jadi clear dari sini, itu sebabnya perjanjian lama itu yang nyuruh nulis Yesus. Mari kita cari buktinya. Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, ini Yesus yang ngomong ini. Yesus yang ngomong, Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, kepada Yesus. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Loh, kapan Musa nulis tentang Yesus? Musa nulis kitab, Yesus belum lahir. Bagaimana Yesus bisa ngomong Musa telah menulis tentang aku? Di mana Musa menulis tentang Yesus? Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ternyata yang dimaksud aku adalah Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa itu? Yesus. Jadi Musa menulis tentang Yesus. Ayat 15. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Tuhan huruf besar semua itu atau YHWH itu nama sebutan, bukan nama diri. Nama sebutan untuk siapa? Untuk Yesus. Keluaran 32 ayat 33. Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Wahyu 21 ayat 27. Yesus punya kitab kehidupan. Keluaran 6 ayat 3. Tuhan menyatakan diri kepada Musa untuk
pertama kali sebagai Tuhan huruf besar semua, Allah yang Maha Kuasa era Abraham, Ishak dan Yakub. Keluaran 33 ayat 20 sampai 23, Musa melihat bagian belakang Tuhan. Siapa? Tuhan Yesus, ya. Di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 5, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Musa dan Elia ketemu Yesus, ya. Jadi clear, Yesuslah yang menyuruh menulis perjanjian lama yang terdiri dari kitab Musa, Taurat, kemudian kitab para nabi dan Mazmur. Jadi tidak benar orang Kristen jiplak kitab Yahudi. Memang yang suruh nulis perjanjian lama itu Yesus kok, ya. Nah, lalu saudara-saudara, tentu saja nanti muncul perjanjian baru karena Yesus sudah merencanakan dan sudah berjanji membuat perjanjian yang baru dengan umatku Israel. Taurat fisik dirubah menjadi Taurat iman. Jadi clear, perjanjian lama itu yang suruh nulis Yesus dan masuk di dalam yang disebut Alkitab. Jadi Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Clear sampai sini. Jadi tidak benar orang Kristen jiplak dari Alkitabnya atau dari kitabnya Yahudi yang disebut Tanakh atau perjanjian lama itu. Lalu mana Pak yang kitab copy paste, mana Pak? Copy paste dan editan. Ceritanya, di dalam Kisah 2 ayat 11 ada orang Kristen Arab. Ini abad pertama. Setelah hanya beberapa hari Yesus naik ke surga, lalu Petrus khotbah dan ada orang Kristen Arab jadi Kristen. Galatia 1 ayat 17, Paulus menginjil 3 tahun ke Arab. Jadi sudah ada Kristen Arab abad pertama. Lalu kira-kira abad kedua sudah ada Alkitab bahasa Arab. Di dalam Alkitab bahasa Arab itu Tuhan disebut Allah. Allah itu disebut Allah, ya. Ada Isa Al-Masih di sana. Ada Ibrahim, ada Ishak, ada Yakub, ada Ismail, ada Daud, ada Nuh dengan segala kisahnya itu. Di mana itu? Alkitab bahasa Arab, kurang lebih abad kedua. Kalau toh belum sempurna, masih terpisah-pisah dalam lembaran-lembaran, tetapi nanti terkumpul di dalam sebuah kitab. Sudah ada Alkitab bahasa Arab. Di situ ada Isa Al-Masih. Lalu yang copy paste gimana Pak? Abad kedua sudah ada Alkitab bahasa Arab, ada Isa Al-Masih, ada Ibrahim, ada Ishak, ada Yakub, ada Nuh, ada Daud. Ada kisah-kisah di situ, kisah Musa membelah laut, Yunus dimakan ikan. Pak Pendeta, mana kitab copy pastenya mana Pak? Abad kedua ada Alkitab bahasa Arab. Di situ ada Allahu Akbar, ada Allah Ta'ala, ada Allah Subhanahu, ada Isa Al-Masih. Pak Pendeta, mana? Mana kitab copy pastenya, editannya mana? Ada Alkitab bahasa Arab abad kedua. HTD tidak perlu jawab, Anda sudah langsung tahu. Itu hebatnya di situ ya. HTD itu kalau khotbah tidak perlu jawab pertanyaan Anda sudah tahu. Abad kedua ada Alkitab bahasa Arab. Di sana ada Isa Al-Masih, ada Ibrahim, ada Ishak, ada Yakub, ada Musa dengan kisah membelah laut, Yunus dimakan ikan, dan banyak kisah lainnya lagi. Di dalam Alkitab bahasa Arab. Lalu kitab editannya mana Pak? Kitab jiplakan editan mana? Kitab yang jiplak Alkitab bahasa Arab, yang mengedit kitab Alkitab bahasa Arab. Diedit Pak, dijiplak terus diedit. Ya, kalau Isa Al-Masih kan mungkin ibunya siapa gitu, edit, dirubah dikit gitu. Lahirnya di kandang, ini dibikin aja lahirnya nggak usah di kandang gitu ya. Musa, ya pokoknya dijiplak terus diedit. Mana Pak kitab yang jiplak terus ngedit dari Alkitab bahasa Arab? Di situ ada Isa Al-Masih, ada, kan tidak perlu dijawab, Anda udah tahu. Tidak perlu dijawab, Anda sudah tahu. Abad kedua sudah ada Alkitab bahasa Arab. Di sana ada Isa Al-Masih, ada Musa,
Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, ada kisah-kisah Musa membelah laut, ada Yunus dimakan ikan. Lalu mana kitab yang jiplak dan mengedit dari Alkitab bahasa Arab mana? Nggak usah dijawab. Hebatnya di situ, nggak usah dijawab, tapi orang sudah tahu jawabannya. Nah, inilah kitab yang jiplakan dan editan, ya. Saudara tahu? Ya, ada yang disebut Calvinis. Calvinis Deuterokanonika. Itu kitab jiplakan, kitab editan. Mari kita lihat, ya. Allah itu esa, ya. Di dalam Markus 12 ayat 29, 1 Timotius 2 ayat 5, Yohanes 5 ayat 44, Yudas 1 ayat 25, Allah itu esa. Ya. Lalu dijiplak, diedit oleh kitab yang namanya Tertullianus maupun Calvinis maupun Deuterokanonika. Allah esa dijiplak, diedit menjadi Tritunggal, ya. Itu kitab editan. Apa Pak namanya, Pak? Calvinis yang dipakai oleh Protestan, ya. Deuterokanonika dipakai Katolik. Kemudian Tertullianus dipakai Ortodok. Ya. Ortodok, Katolik maupun Protestan ini punya kitab lain jiplakan dari Alkitab. Dijiplak, diedit. Yang pertama dijiplak apa? Allah itu esa, diedit, dijiplak menjadi Allah itu Tritunggal, 3 tapi 1, 3 tapi esa tapi 3. Ya. Lalu diedit, kemudian dijiplak. Nomor 1 yang dijiplak, diedit itu. Nomor 2, Allah itu 1 diedit menjadi 3 tapi 1. 1 dalam 3 hakikat, 1 dalam 3 manifestasi, 1 dalam 3 seperti orang beli bayam 1 ikat isi 3. Apa Pak kitab jiplakannya? Deuterokanonika yang dipakai oleh Katolik, Tertullianus yang dipakai oleh Ortodok, dan Calvinis yang dipakai oleh Protestan. Ya, itu mengimani Allah itu 3, tidak pernah 1, ya. Kemudian diedit lagi, dijiplak hal ketiga, Allah itu pribadi. Padahal Allah itu roh. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu 1, Galatia 3 ayat 20. Dijiplak, diedit menjadi 3 tapi 1. Ya, Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Dijiplak, diedit menjadi Allah itu pribadi. Yaitu yang disebut kitab Deuterokanonika yang dipakai oleh Katolik, ya. Kemudian kitab Tertullianus dipakai oleh Ortodok, kemudian kitab Calvinis dipakai oleh Protestan. Jadi Allah itu pribadi, bukan roh. Ya. Kemudian yang keempat, Allah yang esa itu bukan Yesus. Padahal ayat Alkitab mengatakan Wahyu 21 ayat 7, Yesus adalah Allah. Wahyu 1 ayat 8, Yesus adalah Tuhan Allah, Alfa Omega yang Maha Kuasa. Lalu dijiplak, diedit, Allah itu Bapa. Bapa itu Allah terus. Ya, Allah terus Bapa itu. Ya. Kitab apa Pak namanya? Kitab Deuterokanonika yang dipakai oleh Katolik. Kemudian Tertullianus yang dipakai oleh Ortodok. Kemudian Calvinis yang dipakai oleh Protestan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyembahan itu tidak harus kepada Yesus. Ya, Ortodok menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Katolik menyembah Maria, menyembah patung Yesus. Protestan menyembah Bapa, ya, tidak menyembah Yesus. Jadi baik Katolik, baik Ortodok maupun Protestan termasuk di dalamnya karismatik tidak nyembah Yesus sebagai Allah. Ya, Bapa kiasan, ya, diedit, di copy paste menjadi Bapa kekal. Padahal Bapa yang kekal itu Yesus Kristus. Ya, yaitu perubahan-perubahan yang diedit, dijiplak oleh 3 kitab, yaitu Deuterokanonika yang dipakai Katolik,
Tertullianus yang dipakai oleh Ortodok, dan Calvinis yang dipakai oleh Protestan. Jiplakan dari Alkitab asli para rasul-rasul, habis dijiplak, diedit. Ya, jiplakan yang pertama adalah Allah, gitu. Allah satu jadi tiga, ya. Allah itu roh jadi pribadi, gitu. Bapa itu kiasan jadi kekal. Yang disembah itu Yesus jadi Bapa, gitu. Yesus itu juru selamat harus Allah, ini nggak usah Allah, ya cukup putra Allah bisa jadi juru selamat. Dijiplak terus diedit. Ada 3 kitab jiplakan, yaitu Deuterokanonika dipakai oleh Katolik, nyembah itu Maria bukan Yesus, ya patung, nyembah itu ya Bapa, Anak, Roh Kudus, demi nama Bapa dan Putra, Roh Kudus, itu Ortodok, Protestan juga, aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Tidak ada Allah Bapa Maha Kuasa. Maha Kuasa itu Yesus. Khalik langit dan bumi itu bukan Bapa. Khalik langit dan bumi itu Yesus. Itu diedit, dijiplak lalu diedit. Jadi Deuterokanonika yang dipakai Katolik, Tertullianus yang dipakai Ortodok, dan Calvinis yang dipakai Protestan. Itu penyesatan, penyesatan jiplak Alkitab lalu diedit dari Alkitab aslinya, yaitu Alkitab tulisan rasul-rasul, ya, Perjanjian Baru, ya. Ini saya bicara Perjanjian Baru. Ya, doa itu kepada Yesus ini dijiplak, diedit, doa tetap Bapa kami. Padahal rasul-rasul tidak ada yang doa Bapa kami. Baptisan itu dalam nama Yesus, ini baptisan Bapa, Putra, Roh Kudus. Padahal rasul-rasul tidak ada yang membaptis Bapa, Putra, Roh Kudus. Lalu dijiplak, diedit. Baptisannya Bapa, Putra, Roh Kudus, doanya doa Bapa kami. Rasul-rasul tidak ada yang doa Bapa kami. Tidak ada yang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadilah kitab jiplakan hasil editan, yaitu Deuterokanonika yang dipakai Katolik, kemudian Tertullianus yang dipakai Ortodok, dan Calvinis yang dipakai oleh Protestan. Ini fakta. Makanya kenapa Katolik nyembah Maria, kenapa Ortodok Bapa, Anak, Roh Kudus, kenapa Ortodok seperti itu, Kenapa Protestan tetap ngotot nyembah Bapa? Karena dia punya kitab jiplakan, hasil dari kitab asli Alkitab yang ditulis para rasul. Bagaimana dengan kitab jiplakan Alkitab bahasa Arab, Pak? Dijiplak terus diedit, ya sudah. Nggak usah dijawab, Anda sudah tahu. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.